Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Tante Sofiatul yang membahas tentang Muhammad pernah diculik jin. Diculik jin di malam jin atau the night of the jin dan dibawa ke Gua Hiro. Pernahkah Anda mendengar ada seorang nabi yang diculik jin dan kemudian berdakwah untuk bangsa jin? Kalau kita membaca dalam hadis Sunan At-Tirmizi 3181, ini merupakan hadis dari Alqamah. Alqamah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apakah ada seorang di antara kalian yang menemani Nabi di malam beliau didatangi jin? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak ada seorang pun dari kami yang menemani beliau. Tapi pada suatu malam, kami kehilangan beliau saat beliau ada di Mekah. Dan kami mengatakan bahwa Muhammad diculik atau diterbangkan oleh jin dan sekehendaknya diperlakukannya. Kami pun mengalami malam terburuk yang pernah dilalui suatu kaum hingga pagi hari. Kemudian di pagi-pagi benar, Muhammad datang dari arah Gua Hiro. Alqamah berkata, mereka menceritakan kondisi mereka pada beliau. Lalu Muhammad berkata, seorang da'i atau seorang penyeru dari bangsa jin mendatangiku. Lalu aku mendatangi mereka dan aku membacakan Al-Quran pada mereka. Beliau pergi lalu memperlihatkan jejak-jejak dan sisa-sisa perapian dari bangsa jin ini. Asy-Syabi berkata, jin-jin tersebut meminta perbekalan kepada beliau dan mereka berasal dari jin Jazirah Arab. Muhammad berkata, semua tulang yang disebut nama Allah atasnya yang ada di tangan-tangan kalian lebih banyak mendatangkan daging sekalipun nampaknya tulang. Dan setiap kotoran hewan akan menjadi kotoran makanan hewan di dunia jin. Setelah itu Muhammad berkata, karena itu jangan beristinja dengan keduanya, tulang maupun kotoran hewan. Karena keduanya itu adalah perbekalan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Abu Isa berkata, hadis ini adalah Hasan Sahih. Bagaimana setelah mendengar kisah ini? Harusnya Anda menggunakan akal sehat Anda, bukan? Jin adalah roh najis di dalam Alkitab. Dan kita tidak boleh bersekutu, apalagi beribadat bersama dengan kaum jin. Ajaran jin mukmin dan jin kafir tidak ada di dalam Alkitab. Sebab jin adalah roh-roh jahat yang disebut sebagai unclean spirits atau roh najis di dalam Alkitab kita. Masihkah Anda mau mengikuti Nabi yang pernah diculik jin dan dikerumuni oleh jin ketika sholat? Dan di jannah alias surganya muslim, mereka akan berkumpul jadi satu dengan kaum jin-jin ini. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Tante Sofiatul, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Mungkin saking ngebet dan banyaknya bahan fitnahan dari Tante Sofiatul ini terhadap keyakinan Islam, sampai-sampai dia tidak telaah dan tingkat pemahamannya terhadap Islam lagi-lagi membuktikan bahwa dirinya minim ilmu dan hanya mendahulukan kengototan yang monoton. Dalam videonya, Tante Sofiatul membawa beberapa hadis sebagai bukti klaimnya yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah diculik jin. Saya kutip dulu hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengkabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Daud, dari Asy-Syabi, dari Alqamah berkata, aku berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apakah ada seorang di antara kalian menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam beliau didatangi jin? Ia menjawab, tidak ada seorang pun dari kami yang menemani beliau. Tapi pada suatu malam kami kehilangan beliau saat beliau di Mekah. Kami mengatakan beliau diculik atau diterbangkan oleh jin dan sekehendaknya diperlakukannya. Kami pun menginap dengan malam terburuk yang dilalui suatu kaum hingga pagi hari atau di permulaan pagi. Beliau datang dari arah Hira. Alqamah berkata, mereka menceritakan kondisi mereka pada beliau, lalu beliau bersabda, penyeru jin mendatangiku, lalu aku mendatangi mereka. Aku membacakan Al-Quran pada mereka. Beliau pergi lalu memperlihatkan jejak-jejak mereka dan sisa-sisa perapian mereka. Asy-Syabi berkata, jin-jin tersebut meminta perbekalan kepada beliau dan mereka berasal dari jin Jazirah Arab. Beliau bersabda, semua tulang yang disebut nama Allah atasnya yang ada di tangan-tangan kalian lebih banyak mendatangkan daging sekalipun nampak tulang dan setiap kotoran hewan atau makanan hewan kalian. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, karena itu jangan beristinja dengan keduanya atau tulang dan kotoran hewan. Karena keduanya itu adalah perbekalan saudara-saudara kalian, jin. Abu Isa berkata, hadis ini Hasan Sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3181. Nah,
Dari hadis tersebut, saya ingin bertanya dulu kepada Tante Sofiatul terkait pemahamannya terhadap klaimnya tersebut. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengkabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Daud, dari Asy Sya'bi, dari Alqamah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apakah ada seorang di antara kalian menemani Nabi SAW di malam beliau didatangi jin? Ia menjawab, tidak ada seorang pun dari kami yang menemani beliau. Tapi pada suatu malam, kami kehilangan beliau saat beliau di Mekah. Kami mengatakan beliau diculik atau diterbangkan oleh jin dan sekehendaknya diperlakukannya. Nah, siapakah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diculik oleh jin? Rasulullah atau para sahabat? Berikutnya, beliau bersabda, penyeru jin mendatangiku, lalu aku mendatangi mereka. Aku membacakan Al-Quran pada mereka. Nah, dari mana pemahaman Tante Sofiatul sehingga mengatakan bahwa Nabi Muhammad diculik? Padahal dalam konteks hadis dikatakan, penyeru jin mendatangiku, lalu aku mendatangi mereka. Dapat ilmu dari mana? Sehingga Tante menyamakan bahwa mendatangiku dan diculik adalah makna yang sama? Coba jawab itu. Jangan asal ngotot aja. Ketika kekeliruan dan kelucuan Tante Sofiatul terlihat dan terbukti, malah justru ini membuktikan bahwa Islam memang untuk rahmatan lil alamin, atau bagi seluruh semesta alam. Bukan hanya untuk manusia, tapi segala makhluk dan seisinya termasuk jin. Sadar nggak? Ketika kekeliruan Anda terbukti dan di akhir Anda membuat kesimpulan bahwa menurut keyakinan Anda, jin dalam kitab Anda merupakan roh jahat atau unclean spirit alias iblis, Tante tidak bisa memaksakan keyakinan Tante tentang jin ini kepada keyakinan umat Islam yang meyakini bahwa ada jin yang beriman dan ada pula jin yang sebaliknya, sama seperti manusia. Ada yang beriman dan ada pula yang sebaliknya. Nah, ini dasarnya terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 11 yang berbunyi, dan sesungguhnya di antara kami atau jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana membedakan antara jin yang muslim dengan yang kafir? Ini ada penjelasan secara detailnya. Kalau saya jabarkan, khawatir durasi nanti kepanjangan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam kepada para jin, bukan diculik. Orang yang satu ini benar-benar tidak tahu definisi diculik yang dalam KBBI didefinisikan sebagai melarikan orang lain dengan maksud tertentu, dibunuh atau disandra. Padahal jelas-jelas dalam hadis disebutkan, jin mendatangi Rasulullah dan Rasulullah mendatangi mereka. Nih, jangan-jangan kalau Tante Sofiatul didatangi tetangganya untuk mengundang pesta, dan Sofiatul mendatangi tetangganya itu, maka Tante yang satu ini menganggap dirinya diculik tetangganya ya, gitu ya? Oh iya, Tante Sofiatul tahu nggak tentang Masjid Al-Jin? Masjid Jin adalah sebuah masjid yang terletak di Kampung Ma'la, tidak jauh dari pekuburan kota Mekah. Penamaan masjid tersebut dengan Masjid Jin terkait erat dengan suatu peristiwa yang sangat langka dan penting yang berkaitan dengan bangsa jin dan dakwah Islam. Peristiwa yang dimaksud adalah masuk Islamnya serombongan jin di masjid tersebut setelah mendengar dan menghayati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan itu, para jin berbaiat atau berjanji setia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran Islam dan menyebarkan agama Allah di kalangan mereka. Oleh sebab itu, masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Al-Bai'ah, yakni masjid tempat serombongan jin melakukan bai'at, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 29-32 yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran,
dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang-orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, sekarang mari kita counter balik mereka ya. Yesus yang diyakini sebagai Tuhan oleh umat Kristen ternyata pernah dibawa dan dicobai oleh iblis. Nah, ini terdapat dalam Matius 4 ayat 1-10 yang berbunyi, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, pertanyaannya, kenapa kok Tuhan Anda tidak memiliki kuasa sehingga iblis pun mencobai Dia? Dan bukan itu saja, malah maaf, istilah kasarnya, Tuhan Anda dibawa-bawa ke sana kemari oleh iblis. Jadi yang identik dengan definisi diculik itu Nabi Muhammad atau Yesus. Jadi intinya Tante Sofia tuh, beda kan ketika Rasulullah didatangi oleh jin dan Rasulullah mendatangi mereka untuk mengajarkan Islam, dengan Yesus yang dibawa dan dicobai oleh iblis. Padahal Yesus itu menurut mereka Tuhan loh. Menurut Tante konyol yang mana? Dan sepertinya ayat Markus 16 ayat 15 yang berbunyi, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini harus dihapus atau direvisi lagi karena tidak berlaku. Kenapa? Karena dalam keyakinan kitab Anda, jin adalah roh jahat alias unclean spirit, aliasnya lagi iblis yang membangkang kepada Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan iblis tentang ajarannya, malah sebaliknya, Yesus yang dicobai oleh iblis. Bukankah maksud segala makhluk termasuk jin itu juga? Kecuali memang Yesus tidak punya kuasa kepada iblis. Dan ajaran Yesus memang bukan untuk segala makhluk alias bukan rahmatan lil alamin atau bagi seluruh semesta alam. Nah, maka sekarang saya kembalikan kalimat Tante Sofiatul tentang klaim konyol tersebut. Masihkah Anda mau mengikuti atau mempercayai Tuhan yang pernah dibawa dan dicobai bahkan ditempatkan ke bubungan bait Allah oleh iblis? Coba Anda bayangkan Tuhan Anda dibawa lalu ditempatkan di bubungan. Sangat identik dengan penculikan oleh iblis. Silahkan pemirsa yang menilai ya. Saya rasa cukup, dan nasihat untuk kali ini adalah, nih khusus nasihat untuk kafir bodoh saja ya. Pandanglah langit untuk melihat kebesaran Tuhan. Pandanglah laut untuk melihat anugerah dari Tuhan. Dan pandanglah cermin untuk melihat penghuni neraka yang diciptakan Tuhan. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.